Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Eh, ini kita sedang gali temu giring, lur. Jadi kali ini temu giring karena ada beberapa jenis temu yang kita tanam. Mungkin di tempat jenengan namanya apa gitu. Kalau di sini namanya temu giring. Selamat mengikuti, lur. Sehat selalu. Ini jenis temu giring, lur. Dan ini baunya sangat harum karena ini bahan kosmetik atau bahan bedak. Bahkan salah satu merek legendaris dulu itu bedak bubuk Viva, itu cenderung bahannya kata orang-orang tua dari temu giring ini. Untuk temu giring sendiri dia cenderung minim akar seperti ini, minim akar, jadi banyak rimpangnya panjang-panjang, dan dia cuma yang berakar itu cuma empunya atau induknya ini, yang ada akarnya cuma induknya. Jadi untuk penggalian, kalau penggaliannya ya tetap berat loh, tapi untuk pembersihannya gampang karena ini enggak ada sudah enggak ada akarnya seperti ini. Ini tinggal masuk ke karung gitu saja. Jadi untuk temu giring nanti kalau dia berkembang untuk tahun depan, tunasnya ada di sini. Ini calon bibit. Kalau ingin tanam ini dirempel gini aja. Nah, segini dimasukkan seperti tanam jagung seperti itu. Dan yang ini sudah bisa untuk diproses dikeringkan. Ini untuk calon bibitnya segini ini. Dan biasanya bekas galian ini kan gembur, tanahnya seperti ladon atau olah tanah seperti itu, nanti ditanami lagi yang kecil-kecil. Jadi untuk jenis temu-temuan itu kalau nggak ditanami lagi ya cenderung lama. Kalau ditanami lagi karena ini tanahnya gembur, nanti akan cepat perkembangannya. Untuk 2 tahun sudah bisa dipanen. Untuk usia 2 tahun itu segini nih loh. Jadi untuk usia 2 tahun ini sudah dorman atau ripah. Dia kalau temu giring cenderung naik. Jadi tunasnya yang baru ini atau entiknya ini naik ke permukaan. Berbeda dengan temu-temu jenis yang lain. Ini dari permukaan naik. Untuk bentuk daun dari temu giring seperti ini. Ini kebetulan masih ada yang hidup, cuma berapa pohon ini, 3 pohon ini saja. Jadi ini gambarannya seperti ini. Kalau yang lain sudah dorman atau daunnya kering mati. Kalau jenis daun-daunan untuk kunyit, untuk temu giring, temu lawak, temu mangga itu hampir sama lah. Cuma biasanya ada perbedaan di sini. Kalau temu giring ini cenderung seperti kunyit, jadi nggak ada garisnya. Kalau temurung ada garisnya di sini, nggak ada garisnya sama sekali. Dan daunnya ini agak lemas, dan biasanya nggak ada pohon besarnya, jadi hampir sama lah, pohonnya itu hampir sama, hampir seperti kunyit. Untuk temu giring memang kita lihat lebih dekat. Ini yang sudah kita gali. Kebetulan kita sendiri jadi bikin video saat gali nggak bisa. Dulur, jadi sebagai petani itu harus ada tanaman sela untuk alternatif
ketika tanaman inti kurang menghasilkan atau harganya jeblok, seperti saat ini porang pun harganya kan jeblok. Jadi di bagian pinggir atau daerah yang dekat dengan sungai ataupun daerah yang jurang-jurang itu saya kasih jenis temu-temuan ini, karena ya fungsinya untuk satu, seperti ini memang bisa menahan erosi, jadi menahan agar tidak longsor seperti itu yang pertama. Yang kedua, memang juga menghasilkan ketika di bulan-bulan 8, 9, 10 seperti itu biasanya, karena untuk jenis temu ini lakunya bulan 8 ke atas, karena di bulan-bulan tersebut adalah dia sudah dorman. Yang pertama dorman, dia sudah tua, dan mungkin dari segi kualitasnya baik gitu. Jadi dulur, tak bisa dipungkiri kita sebagai petani memang harus semua jenis tanaman ditanam, termasuk tanaman pohon-pohon, termasuk tanaman holti dan semua jenis tanaman, terkecuali memang cuma mengandalkan salah satu komoditi. Itu biasanya kalau komoditi itu jatuh, katakanlah tanam porangnya jatuh, ya berpengaruh besar. Tanam sawit, harga sawit jatuh, ya berpengaruh besar. Tetapi ketika tanamnya campur-campur, yang satu jatuh bisa memanen yang lain. Dulur-dulur sebangsa setanah air, petani harus cerdas, mana yang harganya bagus dan memanfaatkan lahan yang ada. Dan petani itu bebas tanam apapun, asalkan tanaman yang tidak melanggar hukum lah. Kalau pertanian yang melanggar hukum, misalnya tanam ganja gitu, ya janganlah. Kita tanam yang kiranya pemasarannya bebas dan tidak melanggar hukum, dan juga untuk hasilnya lumayan, minimal walaupun katakanlah seperti temu seperti ini cuma Rp1.000. Rp1.000 kalau banyak ya lumayan lah untuk membantu ekonomi untuk beras. Jadi untuk dulur-dulur tetap di jalur bertani saja. Dulur, begitulah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, dan kita akan melanjutkan berkarya atau bekerja. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-77, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun. Untuk dulur-dulur yang butuh bibit porang, siap sedia lur, baik katak maupun umbi. Porangnya lur, ayo tanam lagi, ayo sing semangat petani porang. Enggak usah lesu. Porangnya masih panen lur.